kemenangan Inggris atas Polandia. Harry Maguire menciptakan gol penentu kemenangan ketika timnas Inggris mengalahkan Polandia 2-1 dalam pertandingan grup 1 kualifikasi Piala Dunia 2022. Kapten Manchester United itu menyelamatkan timnya setelah rekan satu timnasnya John Stones menciptakan kesalahan yang nyaris menghilangkan 3 poin yang didapatkan tuan rumah. Maguire menyerangkan bola hasil tendangan penjuru pada menit ke-85 untuk memelihara awal sempurna Inggris dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Inggris mendominasi pertandingan ini dengan unggul lebih dulu pada menit ke-19 ketika Harry Kane menjebol gawang Polandia dari titik penalti. Momentum berubah untuk tim asuhan Gareth Southgate ketika Stones melakukan kesalahan yang membuat gelandang Jakub Moder menyamakan kedudukan pada babak kedua. Stones membuang bola, tapi Moder merampasnya sebelum melepaskan tembakan setelah bertukar operan yang cepat dan rekannya. Beruntung Maguire kemudian mencetak gol jelang bubaran. Kemenangan itu mengangkat Inggris mengemas 9 poin dari 3 kali bertanding atau 2 angka di atas Hungaria yang menduduki urutan kedua. Polandia mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi keempat. Sinde Ronaldo dan Bruno Fernandes, gol kontroversi timnas Serbia versus Portugal. Nemanja Matic mengejek Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes terkait kontroversi yang terjadi pada pertemuan Serbia versus Portugal akhir pekan kemarin. Dalam laga ini ketika sudah memasuki menit ketiga injury time babak kedua, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga buat Selecao. Seharusnya mereka bisa keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Ronaldo sukses mengalahkan kiper Serbia. Bola melaju ke arah gawang kosong dan dikejar oleh Stefan Mitrovic. Ia menggagalkan gol dengan menyapu bola. Namun dari tayangan ulang, bola sudah melewati garis gawang, tetapi wasit tidak mensahkan gol tersebut. Keputusan wasit benar-benar membuat Ronaldo murka. Bintang Juventus tersebut langsung meninggalkan lapangan sebelum memasuki lorong menuju ruang ganti. Ia melepaskan kekesalan dan melempar ban kapten ke tanah. Matic yang sudah pensiun dari timnas Serbia pada tahun lalu pun tak mau ketinggalan ikut meramaikan kontroversi tidak disahkannya gol Ronaldo ini lewat sebuah unggahan di Instagram Story. Matic pun melontarkan ejekan kepada Ronaldo serta rekan setimnya di Manchester United Bruno Fernandes. Masih tepat di garis. Apakah sekarang semua sudah jelas? Tanya Matic dan menyebut Ronaldo dan Fernandes. Bahkan unggahan ini disertai dengan foto Mitrovic menghalau bola tepat di garis gawang yang dipajang di loker pribadi Fernandes di Manchester United. Sejak sering dicadangkan di MU, Van de Beek juga minim bermain di timnas Belanda. Tidak di Manchester, tidak di tim oranye. Pemain 23 tahun ini tak kebagian menit bermain yang mencukupi. Donny van de Beek hanya bermain dalam 2 dari 3 laga timnas Belanda dalam jeda internasional kali ini. Dalam kemenangan 2-0 atas Latvia pada 27 Maret 2021 dan kemenangan 0-7 pasukan Frank de Boer di Gibraltar pada 31 Maret 2021. Beruntung pada laga keduanya itu, meski bermain sebanyak 13 menit saja sebagai pengganti untuk Owen Wijnaldum, mantan bintang Ajax Amsterdam itu berhasil mencetak 1 gol. Itu hanya merupakan gol keempat musim 2020-2021 ini. Hanya 1 di ajang Premier League bagi The Red Devils dan 3 sisanya bagi oranye. Minimnya menit bermain Van de Beek di timnas Belanda mungkin terjadi karena Frank de Boer melihat menit bermain yang sangat sedikit dari sang pemain 23 tahun itu. Jadi ini seperti sebuah lingkaran setan. Tak diturunkan oleh Manchester United berdampak pada menit bermain yang juga semakin sedikit di skuad oranye. Sejak pergantian tahun 2021, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu sebenarnya sudah bermain sebanyak 23 kali di semua kompetisi. Pemain kelahiran 18 April 1997 ini didatangkan Manchester United dengan harga 39 juta euro dari Ajax pada September 2020. Namun nilai pasarnya terus merosot turun, seturut dengan sedikitnya menit bermain yang diperolehnya. Perkiraan nilai pasar sang pemain kini mencapai 35 juta euro saja. Golnya bagi Belanda dalam pesta 7 gol di kandang Gibraltar pada hari Rabu 31 Maret diharapkan akan membuat Solskjaer melirik lagi dirinya. Mulai rayu Edinson Cavani agar mau bertahan semusim lagi. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mulai melakukan negosiasi dan Edinson Cavani untuk merayu sang striker bertahan di Old Trafford. Hingga kini masih belum ada kesepakatan soal kontrak baru antara kedua belah pihak. Artinya jika tak ada perubahan maka Cavani bakal berstatus bebas transfer pada akhir musim nanti. Kini seperti dilansir dari Daily Mail, Manchester United lewat direktur sepak bola baru mereka, John Murtough serta wakil petinggi Ed Woodward bertemu Cavani pada Selasa kemarin. Murtough dan Woodward berusaha membujuk Cavani agar mau bertahan di Manchester United setidaknya selama semusim lagi.
Meski detail penawaran kontrak baru ini masih belum diketahui, di sisi lain Cavani sendiri diklaim menyadari bahwa Ole Gunnar Solskjaer berniat merekrut striker baru pada musim panas nanti, yang tentu bakal berpengaruh terhadap kesempatan bermain yang ia dapat musim depan. Baru-baru ini asisten pelatih Uruguay Mario Rebolo memberikan saran kepada Edinson Cavani untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Boca Juniors. Pun ujar Rebolo, akan bagus bagi kami jika Cavani bermain di tempat yang dia rasa paling nyaman. Cara Ole Gunnar Solskjaer memilih pemain, potongan rambut harus keren. Skill bermain biasanya menjadi syarat utama buat seorang pelatih untuk memilih pemain yang akan masuk ke dalam skuadnya. Tapi tidak demikian dengan nahkoda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yang memiliki standar lainnya. Di era sekarang beberapa klub menyerahkan tugas pemilihan serta perekrutan pemain kepada direktur olahraga. Namun tak sedikit yang masih menggunakan metode konservatif dan membiarkan sang pelatih melakukan pendekatan. Manchester United disebut masih menggunakan cara itu di masa mendatang. Walaupun beberapa bulan yang lalu mereka melimpahkan tugas direktur olahraga kepada John Murtough dan Darren Fletcher. Solskjaer sendiri memilih syarat yang cukup tinggi dalam memilih pemain. Dalam beberapa wawancara, ia seringkali mengucapkan bahwa dirinya harus terus mencari pemain yang sesuai gaya The Red Devils, baik dari segi personality dan juga skill. Bukan cuma itu, Solskjaer rupanya juga mementingkan penampilan fisik seorang pemain. Pria asal Norwegia tersebut mengaku pernah mencoret satu nama dari daftar incaran Manchester United hanya karena gaya rambutnya. Pemain yang berjalan singkat lanjutnya. Bisa jadi standar tersebut bakal diterapkan Solskjaer dalam menentukan pemain incarannya di musim panas nanti. Selain gaya rambut, Solskjaer juga memiliki standar lainnya, yakni yang sesuai dengan anggaran belanja klub. Jika tidak dapat berbisnis lagi dengan Manchester United, agen pemain sepak bola Mino Raiola mengecam pendapat Sir Alex Ferguson dan tidak peduli lagi jika tidak dapat berbisnis lagi dengan Manchester United. Dalam beberapa tahun terakhir, Raiola memang selalu memancing kontroversi jika menyebut nama Manchester United, terutama saat kepergian Paul Pogba. Raiola disebut-sebut Sir Alex Ferguson menghasut Pogba untuk hengkang ke Juventus. Dilansir dari The Athletic, Raiola mengklaim bahwa Ferguson adalah orang yang patut disalahkan atas kepergian Pogba. Akan pernah lagi berbisnis dengan Manchester United. Saya tidak ada di tangan mereka, sebut agen asal Italia tersebut. Saya independen. Kami hanya punya satu partai yang kami pedulikan, para pemain kami. Selama pemain kami menyukai kami, lakukan yang seharusnya Anda lakukan. Ya, itulah tadi deretan informasi